Halo semuanya, selamat datang. Coba deh pikirin, di dunia desain, ada satu elemen yang sering banget kita lupain padahal kekuatannya luar biasa. Apa itu? Plafon. Yep, langit-langit ruangan. Percaya deh, apa yang ada di atas kepala kita itu bisa mengubah segalanya. Coba jujur deh, kapan terakhir kali kamu masuk ke sebuah ruangan terus sengaja melihat ke atas? Jarang banget kan? Kita sering banget lupa sama kanvas raksasa di atas kita itu, dibiarin putih polos gitu aja. Nah, para desainer punya istilah keren buat plafon. Dinding kelima. Kalau kita cuma anggap plafon itu penutup atap, wah itu artinya kita menyia-nyiakan kesempatan besar. Padahal, si dinding kelima ini bisa jadi kunci utama yang nentuin gaya, fungsi, bahkan mood sebuah ruangan. Oke, biar gampang, kita bakal bedah topik ini jadi 4 bagian. Kita mulai dari yang paling umum dan praktis, lanjut ke plafon yang bisa jadi statement gaya, terus kita bahas plafon canggih yang bisa solving problem, dan di akhir, gimana caranya milih yang pas buat kamu. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ini nih, 2 jagoan plafon yang paling sering kita temui di mana-mana. Dan ada alasannya loh, mereka ini fungsional, bisa diandalin, dan harganya juga bersahabat. Yang pertama, gypsum. Ini sih juaranya di seluruh dunia. Kenapa? Soalnya hasilnya itu mulus banget, rapi, kesannya jadi modern dan bersih. Nggak cuma itu, gypsum juga jago nahan panas dan redam suara. Plus, tahan api. Yang paling keren, dia fleksibel banget. Mau dibikin model drop ceiling atau melengkung, bisa. Nah, ada mitos nih soal gypsum. Banyak yang mikir bahannya rapuh dan gampang kebakar. Salah besar. Faktanya, di dalam gypsum itu ada kandungan kristal air. Jadi, pas kena api, airnya itu menguap dan malah bantu nahan panas. Keren kan? Kekuatannya bahkan disebut-sebut bisa sebanding sama semen loh. Selanjutnya, ada PVC. Nah, ini solusi modelen yang praktisnya kebangetan. Keunggulan utamanya, 100% tahan air. Jadi ini pilihan nomor 1 buat kamar mandi atau dapur yang lembab. Masangnya juga cepat, bahannya ringan, udah pasti anti rayap, dan motifnya, wah banyak banget. Mau yang corak kayu? Ada juga. Oke, terus pilih mana dong, gypsum atau PVC? Gini deh, simpelnya. Kalau kamu pengen hasil akhir yang super mulus dan bisa dicat warna apa aja sesuka hati, gypsum juaranya. Tapi, kalau prioritasmu itu tahan air dan pemasangan yang cepat, misalnya buat kamar mandi, ya PVC jelas pilihan yang lebih pintar. Jadi, masing-masing punya plus minusnya. Oke, cukup soal yang praktis-praktis. Sekarang kita naik level, dari fungsional ke fashionable. Kita bakal ngomongin jenis plafon yang bukan cuma jadi penutup, tapi bener-bener jadi statement gaya dan penentu karakter ruangan. Vibe pertama yang bisa kita ciptakan adalah kehangatan alami. Dan kalau ngomongin soal hangat dan nyaman, nggak ada yang bisa ngelahin plafon kayu. Material ini tuh kayak bawa sepotong alam langsung ke dalam rumah kita. Suasananya jadi tenang, adem. Ini pas banget sama tren desain biofilik, yang intinya menghubungkan kita sama alam biar lebih sehat dan bahagia. Plus, serat setiap papan kayu itu beda-beda, jadi plafonmu dijamin unik dan nggak ada duanya. Oke, dari yang hangat kita pindah ke vibe yang beda banget, sentuhan industrial. Nah, buat kamu yang suka tampilan modern, raw, dan berani, gaya plafon expose ini jawabannya. Di sini, elemen-elemen kayak pipa, saluran AC, atau balok struktur itu sengaja dipamerin. Efeknya, ruangan jadi terasa lebih tinggi dan dapat banget gaya industrial yang edgy. Tapi ada tapinya nih. Ini bukan berarti atapnya dibiarin gitu aja ya. Perlu perencanaan yang matang biar kelihatannya stylish dan disengaja, bukan kayak proyek mangkrak. Vibe terakhir di kategori ini bisa klasik, bisa juga modern. Jawabannya adalah plafon metal. Wah, ini material bunglon banget, serbaguna. Kamu bisa dapat tampilan klasik ala Eropa dengan panel timah yang ada ukirannya, atau sebaliknya, dapat look super modern dan sleek pakai panel aluminium. Selain gayanya yang fleksibel, metal ini juga kuat, awet banget, tahan api, dan seringnya dibuat dari bahan daur ulang. Oke, kita masuk ke bagian favorit saya, para problem solver. Ini adalah plafon-plafon jenius yang dirancang bukan cuma buat gaya, tapi buat mengatasi masalah spesifik, misalnya ruangan yang berisik atau gelap. Coba bayangin deh suasana kantor open plan, kelihatannya seru dan kolaboratif ya. Tapi coba dengerin baik-baik, suara telepon, orang ngobrol, ketikan keyboard, semuanya jadi satu. Nah, kebisingan kayak gini itu masalah serius yang bisa bikin produktivitas anjlok. Dan solusinya ada di atas kepala kita, plafon akustik. Jadi, plafon ini dibuat dari bahan khusus kayak serat mineral yang tugasnya itu menyerap suara, bukan mantulin balik.
Hasilnya, gema langsung berkurang drastis, suara-suara berisik di latar jadi adem, dan suasananya jadi jauh lebih tenang. Ini benar-benar game changer buat kantor, studio rekaman, atau bahkan home theater di rumah. Sekarang masalah lain, punya ruangan yang gelap dan rasanya sempit? Nah, problem solvernya adalah plafon kaca atau skylight. Ini cara paling jitu buat mandi cahaya matahari. Selain bikin hemat listrik, cahaya alami itu terbukti bisa bikin mood kita jadi lebih baik loh. Otomatis, ruangan juga bakal terasa jauh lebih lega dan terbuka. Mau solusi yang lebih gokil lagi? Gimana kalau plafon hidup? Iya, kamu nggak salah dengar. Ini beneran taman mini yang digantung di atas kepala kita. Tanaman-tanaman ini secara alami nyaring udara kotor, bantu redam suara, dan yang paling penting, udah terbukti bisa ningkatin produktivitas dan ngurangin stres. Wah, ini sih puncaknya desain biofilik. Wow, banyak banget ya pilihannya. Mungkin sekarang kamu bingung. Jadi, yang mana nih yang paling pas buat saya? Tenang-tenang, saya kasih 3 langkah simpel buat bantu kamu nentuin pilihan. Caranya gampang, cuma 3 langkah aja. 1. Tentukan kebutuhan utama kamu. Kamu lebih mintingin fungsi kayak harus tahan air, atau lebih mintingin gaya, misalnya pengen look industrial? 2. Tentuin budget. Pikirin biaya pasang di awal sama biaya perawatannya nanti. Dan yang ketiga, ini paling penting, ngobrol sama ahlinya, sama profesional. Saran dari mereka itu investasi berharga, biar kamu nggak salah langkah. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu masuk ke sebuah ruangan, coba deh, lihat ke atas. Ingat, dinding kelima itu bukan sekedar atap, itu adalah sebuah peluang, sebuah kanvas kosong yang nungguin ide-ide kreatif kamu. Pertanyaannya sekarang adalah, karya apa yang mau kamu ciptakan di sana?